Beberapa hari terakhir, dunia internet dihebohkan dengan rencana pemerintah yang ingin menaikkan PPN menjadi 12% di tahun 2025. Namun hal ini memicu penolakan keras di kalangan publik karena dianggap akan membebani rakyat dan membuat harga-harga menjadi semakin naik. Bahkan saking kerasnya penolakan ini, sampai-sampai muncul sebuah ajakan untuk melakukan boykot dengan melakukan frugal living atau mengurangi konsumsi. Boykot ini dibuat dengan tujuan agar bisa membuat pemerintah sadar dan mau mengevaluasi lagi kebijakan baru tersebut. Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa tarif pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik dari 11 menjadi 12%. PPN 12%. 12%. 12%. Awal tahun depan pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan tadi penjelasan yang baik, sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Sebenarnya ya itu lumayan kenaikannya akan berkurang dong nanti. Tapi kenapa pemerintah ingin menaikkan PPN menjadi 12%? Apa dampaknya terhadap ekonomi kita? Dan kenapa banyak orang yang menolak kebijakan baru tersebut? Hal inilah yang akan kita bahas bersama di video kali ini. Pembahasan mengenai kenaikan PPN menjadi 12% sebenarnya sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pada saat itu menghasilkan sebuah undang-undang HPP yang berisikan kenaikan PPN menjadi 11% di bulan April 2022 dan menjadi 12% paling lambat di bulan Januari 2025. Nah, kenapa PPN kita harus naik? Kalau menurut Menteri Keuangan sendiri, Ibu Sri Mulyani mengatakan kalau kenaikan PPN itu sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan APBN kita dan untuk membiayai program-program utama pemerintah. Sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Mana seperti yang kalian tahu, kalau pemerintahan Prabowo saat ini itu memiliki program-program utama yang menelan biaya anggaran yang sangat besar. Salah satunya adalah makan bergizi gratis yang bisa menelan biaya hingga 84 triliun dalam setahun. Nah, itu saja sebenarnya sudah melebihi anggaran yang telah disiapkan sebelumnya, yaitu sebesar 71 triliun rupiah. Terus ditambah lagi dengan jumlah menteri, wamen, kepala badan yang juga sangat banyak dalam kabinet Prabowo, bahkan sampai mencapai 136 orang. Maka tentu saja akan membuat biaya belanja pegawai dan barang juga akan semakin meningkat. Dan kalau kalian belum tahu, pendapatan terbesar dari negara kita saat ini itu masih diisi oleh pajak sebesar 82%, termasuk PPN yang menyumbang sebesar 811 triliun atau sekitar 35% dari total pajak tadi keseluruhan. Sehingga dengan demikian, ketika PPN kita menjadi naik 12%, maka tentu akan membuat pendapatan negara kita juga akan semakin banyak. Nah, sebenarnya pro kontra, kalau seandainya kita lihat dari sudut pandang negara, pasti setuju dong. Ya. Ini kan pasti akan mengurangi ketergantungan negara kita kepada utang luar negeri. Ya, betul. Kemudian akan menambah pendapatan negara juga ya, Gloria. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari standar internasionalnya, ini juga bisa salah satu langkah untuk menyesuaikan standar internasional PPN itu 15%. Nah, tetapi kenaikan PPN menjadi 12% juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Mulai dari kenaikan harga barang dan jasa yang akan semakin meningkat, sehingga bisa saja membuat masyarakat akan menahan uangnya untuk tidak berbelanja atau lebih memilih untuk berhemat ataupun menabung, sehingga bisa saja membuat pendapatan dari perusahaan itu menurun karena pembelian yang berkurang. Dan karena pendapatan dari perusahaan itu menurun, maka bisa saja menimbulkan gelombang PHK yang sangat besar pada karyawan. Pertumbuhan ekonomi kita kemudian menurun, inflasi melonjak, dan terjadilah efek domino yang sangat membahayakan. Mereka memproyeksikan kenaikan tersebut tidak hanya memicu lonjakan harga barang, tetapi juga semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Ya, walaupun pemerintah bisa saja beralasan kalau hasil dari PPN ini nantinya kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk sembako, BLT, subsidi, dan sebagainya. Tapi yang jadi masalah adalah mayoritas penyumbang PPN kita itu berasal dari kelas menengah. Sedangkan bantuan seperti BLT dan sebagainya itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kelas bawah, sedangkan yang menengahnya terlewat begitu saja. Padahal yang jelas dibutuhkan oleh mereka adalah lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang berkualitas, transportasi umum, dan juga peningkatan skill ataupun kemampuan. Dan itulah yang seharusnya difokuskan oleh pemerintah.
Karena itulah gue menganggap kalaupun nanti hasil dari PPN ini kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk bantuan DT dan sebagainya, maka itu cuma sebagai penyelang aja, terus sebagai peredam ke masyarakat kelas bawah, biar tidak marah dan kesal karena harga barang menjadi semakin naik. Padahal yang jelas tersiksa adalah masyarakat kelas menengahnya. Ini kebijakan yang sangat memberatkan bagi masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan menengah. Karena apa? Karena kenaikan tarif PPN-nya bahkan bisa lebih tinggi daripada kenaikan dari sisi pendapatan upah. Salah satu alasan kenapa banyak orang yang tidak setuju dengan kenaikan PPN menjadi 12% adalah walaupun dari luar itu terlihatnya cuma naik 1% saja, tapi secara nilai itu sebenarnya mengalami kenaikan hingga 9%. Nah, kenapa begitu? Misalnya saja begini, kalian membeli sebuah kopi yang memiliki harga 30.000, dan setelah itu kena PPN 11%, maka harga kopi tersebut akan menjadi 33.300. Tapi setelah PPN naik menjadi 12%, maka harga kopi tersebut juga akan naik menjadi 33.600. Yang memang tidak terlalu terlihat besar perbedaannya kalau kita bandingkan dengan harga keseluruhan kopi tersebut. Tapi yang perlu kita fokuskan di sini adalah kenaikan dari harga pajaknya, bukan kopinya. Karena harga kopinya itu tetap, sedangkan pajaknya itu naik. Nah, harga pajaknya awalnya itu 3.300, kemudian naik jadi 3.600, maka akan ada kenaikan sebesar Rp300 di sini. Memang terlihat kecil dan remeh, tapi kalau kita hitung lagi menggunakan rumus matematika sederhana, maka kita bisa menemukan kalau Rp300 tadi itu setara dengan 9% dari 3.300. Yang artinya nilai pajak yang kita bayarkan itu lebih banyak 9% dari sebelumnya. Atau dengan kata lain, kita keluar duit itu lebih banyak 9% ketika PPN naik. Dan ini pun baru soal kopi saja, baru satu item nih. Sedangkan dalam keseharian kita tentunya akan banyak kebutuhan yang harus kita bayar. Beli kecap lah, deterjen, sabun, top up GoPay, dana, isi pulsa, ataupun transaksi di dalam game. Bahkan layanan streaming seperti Netflix dan Spotify pun juga terkena dampak dari kenaikan PPN ini. Minyak kemasan non-subsidi, kecap, bumbu dapur kemasan, bahkan sampai sabun, deterjen menjadi barang yang kena kenaikan PPN menjadi 12%. Ini juga akan terdampak buat pengusaha. Jadi bayangkan kalau misalnya PPN, kalau misalnya satu produk dibuat dari bahan baku sampai dijual. Di ujungnya 12% bahan bakunya, tambah minyaknya, tambah yang lain-lainnya. Itu kebayang sampai di ujung berapa persen jadinya. Mungkin kenaikan hanya 1%, tapi di ujung pada produk akhir itu akan sangat besar sekali, bisa jadi kenaikannya 10%. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Apakah kebijakan ini masih bisa dibatalkan? Jawabannya ya, masih bisa, yaitu dengan mengeluarkan perpu ataupun peraturan undang-undangan untuk bisa membatalkan undang-undang HPP tadi. Ya, tapi itu kan kemungkinan kecil bagi pemerintah mau melakukannya. Yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, bisa dengan berhemat, menabung, ataupun lebih memilih dan berhati-hati ketika ingin membeli sesuatu. Komisi 11 DPR memastikan penundaan penerapan pajak pertambahan nilai sebesar 12% tidak perlu mengubah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Sampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang mengungkap kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12% pada tahun depan. Oh, jadi dikasih stimulus dulu, baru nanti kira-kira begitulah. Kan belum tahu plan terakhir ini. Nanti biar dirapatkan dulu, Presiden memutuskan. Kira-kira berkembang. Tahu nanti lihat rapat masih ada berapa lama kan? Selain karena menimbulkan efek domino yang sangat berbahaya bagi ekonomi, alasan lain kenapa kenaikan pajak menjadi 12% ini banyak ditentang adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pemerintah. Di mana masih banyak pejabat kita yang melakukan korupsi, dana bocor di mana-mana, ada jalan rusak tidak pernah diperbaiki, transportasi umum belum merata dan memadai, bahkan kepercayaan masyarakat kepada instansi-instansi yang menerima pajak kita seperti kepolisian pun masih sangatlah kurang. Sehingga kalaupun pemerintah tetap ingin menaikkan pajak menjadi 12%, maka hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Tentu saja dengan bukti kerja yang nyata dan pengelolaan dana yang baik.
Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.